Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ni'matin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alamin, puji syukur malah kita menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan sehingga kita semua diberikan kesehatan dengan mengucap qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Agus Nugroho dengan NIM 43040020081. Di sini saya akan menjabarkan beberapa ayat tentang proses penciptaan dan pertumbuhan perkembangan manusia. Yang pertama adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah. Dalam proses penciptaan yang tertuang dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 dijelaskan, salah satu pendapat munfasir yang terkait dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 adalah tafsir Al-Mukhtasar karya Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan bahwa dalam surah tersebut mengandung makna dan sungguh kami telah menciptakan ayah dari seluruh manusia Adam dari tanah. Tanah penciptaannya berasal dari campuran air dan tanah. Terkait dari tafsir tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan campur tangan manusia ataupun zat-zat yang lainnya. Karena dalam ayat tersebut menggunakan kata kami yang bagaimanapun juga saripati tanah yang diambil merupakan saripati terbaik, sehingga dalam proses penciptaannya bisa sempurna maupun tidak. Untuk ayat yang selanjutnya yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah adalah zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian dia menciptakanmu kuat setelah keadaan lemah, lalu dia menjadikanmu lemah kembali setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Menurut Profesor Quraish Shihab, dalam buku tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa Quran surat Ar-Rum ini merupakan rangkaian dari 4 ayat yang berbicara mengenai perbuatan Allah yang membuktikan keesaannya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Lemah di sini maksudnya adalah berasal dari setetes sperma yang bergabung atau bertemu dengan hidung telur, lalu meningkat dari bayi ke kanak-kanak remaja. Seperti yang sudah dijelaskan, masa demi masa yang dilewati oleh manusia yang dimulai dari bayi hingga tua memiliki tingkatan yang berbeda selama belasan tahun dengan tingkatan kelemahan manusia dalam menghindari ataupun dalam menghadapi godaan dan tantangan. Tetapi di sisi lain Allah juga memberikan kekuatan jiwa dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang selanjutnya yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin min ba'thin fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhalaqatin wa ghairi mukhallaqatillah nubayyina lakum wa nuqirru fil azhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umuri likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'an wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a tazzat wa rabat wa antu batas min kulli zaujin yahiz. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu dari Bani Adam, dari tanah, kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah dan segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkan sebagian bayi, lalu kami memeliharamu sehingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang di umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Kamu lihat bumi itu kering, jika kami turunkan air hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur, serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah. Dalam kitab tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Tantawi Johari disebutkan bahwa di ayat ini diberikan kiasan bahwa manusia berasal dari tanah sebagaimana tumbuhan dan juga hewan. Unsur air pun tersebut atau unsur air turut menjadi penyebab tumbuhnya makhluk yang lain. Proses penciptaan dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia yang berasal dari setetes air mani, kemudian segumpal darah, dan kemudian menjadi segumpal daging. Juga dijelaskan bahwa dari proses bayi hingga menjadi tua. Untuk yang terakhir, yaitu dari 3 ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa selain tanah, air juga turut berkaitan dalam proses penciptaan manusia. Maka dalam beberapa ayat di atas menggunakan kata kami. Dalam perkembangan manusia yang dimulai ketika masa bayi dan masa kanak-kanak, yaitu dimulai ketika proses persalinan hingga remaja. Lalu setelah itu masa balik, yaitu di mana seseorang perempuan mengalami menstruasi dan laki-laki mengalami mimpi basah. Proses pengembangan selanjutnya yaitu secara berurutan, yaitu dimulai dari bayi, kemudian menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa hingga mengalami penuaan. Jika digambarkan, itu bagian gunung yang semula lemah, tak bisa berpikir, kemudian mengetahui segalanya, yaitu pada proses dewasa, dan berakhir pikun ataupun lupa dan lemah dan kemudian wafat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.